Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar? Jumpa lagi dalam perkuliahan budgeting. Dalam pertemuan kali ini, kami dari kelompok 12 akan membahas tentang proyeksi neraca. Sebelum kita masuk ke materi, alangkah baiknya saya perkenalkan terlebih dahulu anggota dari kelompok 12. Yang pertama ada Anggi Aryani Putri dengan NIM 107. Yang kedua ada Binti Lestari Saputri dengan NIM 122. Yang ketiga ada Siti Alifa dengan NIM 144. Dan yang keempat ada Firda Miftahul Husna dengan NIM 146. Poin-poin yang akan kami bahas dalam materi proyeksi neraca ini diantaranya yaitu pengertian proyeksi neraca, elemen-elemen proyeksi neraca, faktor-faktor yang mempengaruhi proyeksi neraca, penyusunan proyeksi neraca, dan contoh soal proyeksi neraca. Materi yang pertama yaitu tentang pengertian proyeksi neraca. Proyeksi neraca adalah proyeksi jumlah dan rincian kekayaan yang akan dimiliki perusahaan beserta seluruh kewajibannya, baik kepada kreditor maupun kepada pemegang saham pada suatu periode tertentu di masa mendatang. Untuk menyusun proyeksi neraca, maka harus memperhatikan setiap elemen yang ada di dalam neraca beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Maksudnya, yaitu setiap elemen di dalam aktiva dan pasiva pada neraca suatu perusahaan akan ditentukan faktor lain yang terlebih dulu berpengaruh terhadap setiap anggaran parsial. Karena itu, bagian anggaran suatu perusahaan harus sangat memperhatikan berbagai aktivitas yang mempengaruhi elemen-elemen di dalam anggaran neraca yang disusunnya. Secara umum, neraca terdiri dari dua bagian besar, yaitu sisi aktiva dan sisi pasiva atau kewajiban. Sisi aktiva ini berisi daftar kekayaan perusahaan beserta rincian jenis dan jumlahnya. Sedangkan sisi kewajiban berisi kewajiban perusahaan kepada pihak kreditor dan kepada pemegang saham atau pemilik perusahaan. Dalam materi proyeksi neraca ini, terdapat elemen-elemen proyeksi neraca. Elemen-elemen proyeksi neraca ini terbagi dari beberapa kelompok. Kelompok pertama yaitu kelompok aktiva. Dalam kelompok aktiva ini terbagi atas 5 bagian. Bagian pertama ada aktiva lancar, yang meliputi kas, surat-surat berharga, piutang usaha dan piutang wesel, piutang karyawan, persediaan, biaya-biaya yang dibayar di muka, perlengkapan usaha, dan lain-lain. Bagian kedua ada investasi jangka panjang, yang meliputi investasi dalam urutan surat berharga, investasi dalam anak perusahaan, investasi dalam aktiva tetap berwujud, dan lain-lain. Bagian ketiga ada aktiva tetap berwujud, yang meliputi peralatan kantor, kendaraan, mesin, dan tanah. Bagian keempat ada aktiva tetap tidak berwujud, yang meliputi goodwill, hak paten, merek dagang, hak cipta, dan lain-lain. Dan yang bagian kelima ada aktiva lain-lain, yang terdiri dari titipan kepada penjual, bangunan dalam pendanaan, dan lain-lain. 2. Kelompok kewajiban. Ada utang lancar yang terdiri dari utang usaha, utang wesel, dan utang pajak. Kemudian pendapatan diterima di muka. Kemudian ada utang jangka panjang, misalnya utang bank, obligasi, dan lain-lain. Ketiga yaitu kelompok ekuitas. Terdapat ekuitas pemilik yang terdiri dari modal sendiri atau modal saham dan laba ditahan. Faktor yang mempengaruhi proyeksi neraca. Yang pertama yaitu kelompok aktiva, terdiri dari kas. Faktor yang mempengaruhi yaitu saldo awal kas pada suatu periode ditambah dengan penerimaan kas dan dikurangi dengan pengeluaran kas pada suatu periode. Selanjutnya, piutang usaha. Faktor yang mempengaruhi saldo awal piutang usaha ditambah dengan penjualan kredit pada satu periode dikurangi dengan penerimaan piutang usaha. Selanjutnya, persediaan. Faktor yang mempengaruhi persediaan pengaman. Kemudian, perlengkapan usaha.
Faktor yang mempengaruhi jumlah transaksi pembelian dan pemakaiannya pada suatu periode tertentu. Kemudian yaitu aktiva tetap. Faktor yang mempengaruhi nilai aktiva tetap pada awal suatu periode ditambah dengan rencana pembelian aktiva tetap baru atau investasi dikurangi dengan nilai aktiva tetap yang dijual pada suatu periode. Kemudian kelompok selanjutnya yaitu kelompok kewajiban, terdiri dari utang usaha. Faktor yang mempengaruhi yaitu saldo utang usaha pada awal periode ditambah dengan pembelian kredit yang direncanakan dikurangi dengan jumlah utang usaha yang akan dibayar pada satu periode tersebut. Kemudian utang bank. Faktor yang mempengaruhi saldo utang bank pada awal periode ditambah dengan jumlah kredit baru yang akan diterima dikurangi dengan utang bank yang jatuh tempo dan akan dibayar pada periode tersebut. Kemudian obligasi. Faktor yang mempengaruhi saldo utang obligasi pada awal periode ditambah dengan jumlah obligasi baru yang akan diterbitkan pada periode ini dikurangi dengan obligasi yang jatuh tempo dan akan dibayar pada periode tersebut. Kemudian yaitu modal saham. Faktor yang mempengaruhi jumlah lembar saham yang beredar pada awal periode ditambah dengan jumlah lembar saham baru yang akan diterbitkan dikalikan dengan nilai nominalnya. Kemudian laba ditahan. Faktor yang mempengaruhi saldo laba ditahan pada awal periode ditambah dengan laba usaha yang dianggarkan dikurangi dengan jumlah dividen yang direncanakan akan dibagikan pada periode tersebut. Penyusunan proyeksi neraca. Untuk menyusun proyeksi neraca, metode yang paling mudah digunakan adalah menggunakan persamaan akuntansi dasar. Dalam metode ini didasarkan pada persamaan bahwa jumlah aktiva akan selalu sama dengan besarnya utang atau kewajiban dan modal atau ekuitas dari suatu badan usaha tertentu. Persamaannya adalah aktiva sama dengan kewajiban ditambah ekuitas. Setiap kali terjadi penambahan di dalam salah satu komponen aktiva atau suatu badan usaha, selalu akan disertai dengan penambahan di dalam komponen kewajiban atau ekuitas atau pengurangan pada salah satu komponen aktiva lainnya. Demikian pula, jika terjadi pengurangan pada salah satu komponen aktiva, selalu akan disertai dengan pengurangan di dalam komponen kewajiban atau ekuitas atau penambahan pada salah satu komponen aktiva lainnya. Di bawah ini merupakan tabel pengaruh transaksi pada akun. Yang pertama yaitu transaksi penjualan tunai. Pada aktiva, kas bertambah, sedangkan untuk laba ditahan juga bertambah. Kemudian transaksi penjualan kredit. Pada aktiva, piutang bertambah, laba ditahan juga bertambah. Transaksi ketiga yaitu pembayaran biaya tunai. Pada aktiva yaitu kas berkurang, untuk laba ditahan berkurang. Kemudian transaksi pengakuan biaya kredit. Pengaruhnya yaitu pada utang bertambah, sedangkan untuk laba ditahan berkurang. Contoh soal proyeksi neraca. PT Tintamas adalah sebuah produsen pulpen yang berlokasi di Jakarta. Berkaitan dengan proses penyusunan proyeksi tersebut untuk akhir tahun 2009, tim penyusun anggaran perusahaan tersebut mengumpulkan berbagai data sebagai berikut. Laporan neraca per 31 Desember 2008 dalam satuan rupiah. Pada posisi aktiva, kas senilai 1.625 juta, piutang usaha 550 juta, perlengkapan kantor 4 juta, persediaan bahan baku 200 juta, persediaan barang jadi 150 juta, aktiva tetap 1.200 juta. Jadi total aktivanya 3.729 juta. Sedangkan pada posisi pasiva, utang usaha 600 juta, utang bank 700 juta,
modal saham 2 miliar, laba ditahan 429 juta, jadi total pasifanya 3 miliar 729 juta. Sedangkan dari berbagai anggaran parsial yang lain diketahui data-data penunjang sebagai berikut. A. Diperkirakan perusahaan akan melakukan penjualan secara kredit sebesar 1 miliar sepanjang tahun 2009. B. Sedangkan untuk jumlah piutang yang akan diterima sepanjang tahun 2009 diperkirakan sebesar 700 juta. C. Perusahaan merencanakan pembelian perlengkapan kantor pada tahun 2009 adalah sebesar 40 juta. D. Diperkirakan perlengkapan kantor yang akan digunakan sepanjang tahun 2009 adalah sebesar 36 juta. E. Berkaitan dengan aktiva tetap perusahaan, direncanakan 4 unit kendaraan perusahaan akan dijual dengan harga taksiran sebesar 75 juta per unit. F. Perusahaan merencanakan melakukan pembelian bahan baku secara kredit di sepanjang tahun 2009 sebesar 800 juta. G. Utang usaha yang direncanakan akan dibayar di tahun 2009 adalah sebesar 550 juta. Selanjutnya, H. Pada tahun 2009, perusahaan merencanakan membeli 5 unit kendaraan baru seharga 150 juta. Perusahaan merencanakan membeli 10 unit komputer baru seharga 6 juta per unit dan 10 unit printer baru seharga 1.500.000 per unit. Perusahaan juga merencanakan membeli 10 set meja tulis dan kursi dengan taksiran harga sebesar 2 juta per set. Di samping itu, dari seluruh pembelian aktiva tetap yang direncanakan, sebanyak 400 juta direncanakan akan dibayar pada tahun 2009. I. Perusahaan merencanakan membayar utang bank seharga 200 juta pada tahun 2009. Pada tahun yang sama, perusahaan tidak merencanakan untuk menambah utang bank. J. Perusahaan merencanakan akan membagikan dividen sebesar 350 juta pada tahun 2009. K. Biaya produksi yang dikeluarkan sepanjang tahun 2009 adalah sebagai berikut. 1. Biaya pemakaian bahan baku sebesar 300 juta, biaya tenaga kerja langsung sebesar 80 juta, biaya overhead pabrik sebesar 170 juta. Dari keseluruh biaya overhead pabrik tersebut, diperkirakan sebesar 25 juta merupakan biaya depresiasi aktiva tetap. L. Biaya operasi yang dikeluarkan sepanjang tahun 2009 adalah sebagai berikut. 1. Biaya pemasaran sebesar 300 juta. 2. Biaya administrasi dan umum sebesar 80 juta. Dari seluruh biaya operasional tersebut, diperkirakan sebesar 20 juta merupakan biaya depresiasi aktiva tetap. M. Dari jumlah penjualan sepanjang tahun 2009 tersebut, diperkirakan harga pokok penjualannya sebesar 600 juta. Berdasarkan data dan keterangan tersebut, maka dapat disusun proyeksi neraca dengan menggunakan persamaan akuntansi sebagai berikut. Proyeksi neraca 2009 dalam jutaan. Pada kas, saldo awal 1.625 juta, ditambah 700 juta, dikurangi 40 juta, ditambah 300 juta, dikurangi 445 juta, dikurangi 550 juta, dikurangi 200 juta, dikurangi 350 juta, dikurangi 225 juta, dikurangi 360 juta, maka hasilnya 445 juta. Pada piutang usaha, saldo awal 550 juta, ditambah 1 miliar, dikurangi 700 juta, maka hasilnya 850 juta. Pada perlengkapan kantor, saldo awal 4 juta, ditambah 40 juta, dikurangi 36 juta, hasilnya 8 juta. Bahan baku, saldo awalnya 200 juta, ditambah 800 juta, dikurangi 300 juta, hasilnya 700 juta. Barang jadi, saldo awalnya 150 juta, ditambah 550 juta, dikurangi 600 juta, hasilnya 100 juta. Aktiva tetap, saldo awalnya 1 miliar 200 juta, dikurangi 300 juta, ditambah 845 juta, dikurangi 25 juta,
dikurangi 20 juta, hasilnya 1.700.000.000 juta. Utang usaha, saldo awalnya 600 juta, ditambah 400 juta, ditambah 800 juta, dikurangi 550 juta, hasilnya 1.250.000.000 juta. Utang bank, saldo awalnya 700 juta, dikurangi 200 juta, hasilnya 500 juta. Modal saham, saldo awal 2 miliar, dan hasil akhirnya tetap 2 miliar. Laba ditahan, saldo awal 429 juta, ditambah 1 miliar, dikurangi 36 juta, dikurangi 350 juta, dikurangi 380 juta, dikurangi 600 juta, maka hasilnya 63 juta. Selanjutnya, yang A, transaksi penjualan kredit ini akan menambah akun piutang usaha dan menambah akun laba ditahan sebesar 1 miliar. B, transaksi penerimaan piutang ini akan menambah akun kas dan mengurangi akun piutang usaha sebesar 700 juta rupiah. C, transaksi pembelian peralatan kantor ini akan menambah akun peralatan kantor dan mengurangi akun kas sebesar 40 juta rupiah. D, transaksi pemakaian peralatan kantor ini akan mengurangi akun peralatan kantor dan mengurangi akun kas laba ditahan sebesar 36 juta rupiah. E, transaksi penjualan kendaraan ini akan menambah akun kas dan mengurangi akun aktiva tetap sebesar 300 juta rupiah. F, transaksi pembelian kendaraan sebesar 845 juta rupiah, di mana sebanyak 445 juta rupiah akan dibayar tunai dan sisanya akan dibayar kredit, akan menambah akun aktiva tetap sebesar 845 juta rupiah dan mengurangi akun kas sebesar 445 juta rupiah serta menambah akun utang usaha sebesar 400 juta rupiah. G, transaksi pembelian bahan baku secara kredit akan menambah akun persediaan bahan baku dan menambah akun utang usaha sebesar 800 juta rupiah. H, transaksi pembelian bahan baku secara kredit ini akan menambah akun persediaan bahan baku sebesar 550 juta rupiah. I, transaksi pembayaran utang bank ini akan mengurangi akun utang bank dan mengurangi akun kas sebesar 200 juta rupiah. Transaksi pembagian dividen ini akan mengurangi akun kas dan mengurangi akun laba ditahan sebesar 350 juta rupiah. K, transaksi pencatatan biaya produksi sebesar 550 juta rupiah ini akan menambah akun persediaan barang jadi sebesar 550 juta rupiah dan mengurangi akun kas sebesar 225 juta rupiah, mengurangi akun persediaan bahan baku sebesar 300 juta rupiah dan mengurangi akun aktiva tetap atau penyusutan sebesar 25 juta rupiah. L, transaksi pencatatan biaya operasi sebesar 380 juta rupiah ini akan mengurangi akun kas sebesar 360 juta rupiah dan mengurangi akun kas sebesar 225 juta rupiah dan mengurangi akun aktiva tetap atau penyusutan sebesar 20 juta rupiah serta mengurangi akun laba ditahan sebesar 380 juta rupiah. Dan M, transaksi pencatatan harga pokok penjualan sebesar 600 juta rupiah ini akan mengurangi akun persediaan barang jadi sebesar 600 juta rupiah dan mengurangi akun laba ditahan sebesar 600 juta rupiah. Yang terakhir, berdasarkan kertas kerja penyusunan proyeksi neraca di atas, maka dapat disusun proyeksi neraca PT Tintamas periode 31 Desember 2009 sebagai berikut. Proyeksi neraca periode 31 Desember 2009. Kolom aktiva, kas sebesar 455 juta rupiah,
piutang usaha 850 juta rupiah, perlengkapan kantor sebesar 8 juta rupiah, persediaan bahan baku sebesar 700 juta rupiah, persediaan barang jadi sebesar 100 juta rupiah, aktiva tetap sebesar 1.700.000.000 rupiah, sehingga total keseluruhan pada kolom aktiva sebesar 3.813 juta rupiah. Sedangkan pada kolom pasiva, utang usaha sebesar 1.250.000.000 rupiah, utang bank sebesar 500 juta rupiah, modal saham sebesar 2 miliar rupiah, laba ditahan sebesar 63 juta rupiah, sehingga total keseluruhan pada kolom pasiva sebesar 3.813 juta rupiah. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.